Oke pioners, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun. Apa kabar semuanya? Tembus nih Kerawang, Rengas Dengklok khususnya ya. 2 hari hujan jan. Oke, yang penting sehat selalu lah ya buat pioners dimanapun berada. Dan kemarin-kemarin mungkin pioner bisa ingat ya, kita membahas sedikit yaitu tentang legalitas pay network. Dan di video kali ini Mang Adun ada sebuah artikel yang cukup menarik, itu dari Dung Pika ya. Sudah lama kita tidak membawa Dung Pika ke sini ya. Oke, kita langsung OTW saja ke artikelnya, yang mana ini salah satu penampakan ya, gambaran lah ya. Dan ini artikel yang diperluas pembahasannya oleh Dung Pika. Oke, di sini juga sudah Mang Adun terjemahkan ya, kita bisa baca sama-sama, yaitu di sini. Menurut definisi Gedung Putih, agar blockchain dianggap legal dan diakui, ia harus memenuhi 4 kriteria spesifik. Saat ini Pentwork telah mencapai kriteria 1, 2, dan 3. Ketika jaringan terbuka, Pentwork akan sepenuhnya memenuhi semua persyaratan termasuk kriteria 4 kode sumber terbuka. Ya, berarti udah semua tuh. Nah, tapi di sini juga dijelaskan nanti kita yang ke 1, 2, 3-nya itu apa ya. Di sini permintaan Gedung Putih tampaknya menggambarkan jaringan Pi dengan cukup erat, terutama mekanisme dan struktur operasinya. Bagian 1, nah kita kan tadi di sini nih ya, memenuhi syarat 1, 2, 3 dan 4 ya. Di sini juga dijelaskan itu bagian satunya, pengguna jaringan Pi memahami mekanisme lingkaran keamanan yang merupakan proses verifikasi informasi antar anggota jaringan untuk membangun kepercayaan dan keamanan sistem ya. Di sini yaitu soal lingkaran keamanan yang kita tahu ya, makanya rekomendasi dari Mang Adun tuh bagi pioners yang barangkali ingin ya menerapkan lingkaran keamanannya tuh, kalau bisa tuh untuk pioner-pioner yang sudah lulus QC sekaligus juga sudah migrasi. Supaya apa? Supaya keamanannya betul-betul ya dapat dipercaya, seperti itu. Oke, dan terus di sini kita masuk di butir yang kedua. Butir kedua, jaringan Pi menggunakan teknologi enkripsi untuk melindungi data dan menjaga integritas buku besar publik. Transaksi dalam jaringan diamankan dengan algoritma kriptografi canggih sesuai dengan persyaratan ini. Beberapa waktu lalu ya, setahun yang lalu atau mungkin ya, waktu itu kita sempat bahas juga soal enkripsi, yang mana itu ketika masuk ke dalamnya ya, mungkin pioners juga banyak tahu itu, di WhatsApp juga banyak itu, data-data itu betul-betul diamankan, bahkan sampai kode-kode yang bahkan pemrogramernya itu ya, programmer bahkan siapapun lah tidak akan bisa melacaknya gitu loh, tidak akan bisa membobolnya karena kodenya itu dibuatnya oleh sistem itu sendiri gitu loh. Tuh, wah luar biasa dah. Terus di sini kita masuk ke bagian yang ketiga ya. Ini data dan status buku besar umum secara otomatis didistribusikan di antara anggota jaringan melalui node. Oke ya, di situ hal ini memastikan bahwa semua anggota jaringan diperbarui secara serempak sehingga memenuhi kriteria distribusi data. Oke, kita tahu ya, node itu update 1 update semua ya, seperti itulah. Dan juga mengamankan, node itu salah satu fungsinya itu mengamankan data-data yang masuk, seperti itu. Terus di sini bagian yang keempat, jaringan Pi akan sepenuhnya memenuhi persyaratan ini ketika beralih ke jaringan terbuka, di mana kode sumber sistem akan dipublikasikan agar komunitas dan pengembang dapat memeriksa dan berkontribusi. Oke, di sini persyaratan agar blockchain dianggap ilegal menurut definisi Amerika Serikat ya. Nah, nanti kita akan bahas sedikit ya kalau udah selesai baca ini. Yang pertama ini, data dibagikan melalui jaringan untuk membuat buku besar transaksi atau informasi terverifikasi di antara anggota jaringan. Ini ada istilah keamanan kayak semacam QC, jelas ya. Di sini Pentwork telah mewujudkan hal ini melalui lingkaran keamanan dan verifikasi transaksi antar anggota. Terus yang kedua,
data dihubungkan secara kriptografis untuk menjaga integritas buku besar umum dan menjalankan fungsi lainnya. PayNetwork menggunakan teknologi enkripsi canggih untuk memastikan integritas data dan perlindungan transaksi. Yang ketiga, data didistribusikan di antara anggota jaringan secara otomatis untuk memperbarui semua status buku besar secara bersamaan. Protokol PayNetwork memastikan setiap anggota diperbarui secara otomatis dengan status sistem. Yang keempat, data terdiri dari sumber terbuka dan kode publik. Ini adalah persyaratan yang akan dipenuhi sepenuhnya oleh jaringan Pi ketika beralih ke jaringan terbuka, di mana kode sumber akan bersifat publik untuk diperiksa oleh komunitas dan pengembang pihak ketiga. Oke, menyimpulkan, permintaan dari Gedung Putih tidak hanya menetapkan standar untuk blockchain legal, namun juga tampaknya secara akurat menggambarkan karakteristik dan mekanisme yang diterapkan oleh PayNetwork. PayNetwork tidak hanya memenuhi kriteria 1, tapi juga sepenuhnya memenuhi persyaratan 2 dan 3 ketika mencapai tahap jaringan terbuka. PayNetwork akan sepenuhnya memenuhi semua kriteria, menegaskan posisinya sebagai blockchain legal sesuai dengan definisi Amerika Serikat yang berpotensi untuk diakui. Nah, pada beberapa diksi di sini ya, itu juga dikatakan bahwasanya Gedung Putih tidak hanya menetapkan standar untuk blockchain legal, namun juga tampaknya secara akurat menggambarkan karakteristik dan mekanisme yang diterapkan oleh PayNetwork ya. Nah, di sini bisa dikatakan PayNetwork itu bisa menjadi sebuah contoh gitu loh ya, walaupun belum sepenuhnya memenuhi kriteria 4 gitu kan, 1, 2, 3 baru 3. Nah, yang keempatnya saat nanti jaringan terbuka, tapi dijadikan salah satu di sini disebutkan bahwasanya sebagai karakteristik ya, yang mana poin 1, 2, 3 nya itu ya, itu udah disebutkan ya. Nah, bagi blockchain lain khususnya ya, yang selain PayNetwork, yaitu harus seperti itu. Dan sementara PayNetwork itu sendiri ya, karakteristiknya memang sudah seperti itu. Jadi ini juga bukan hanya bagi blockchain PayNetwork saja, tapi juga berlaku bagi blockchain lain seperti itu ya. Terus di sini ya dikatakan Elon Musk memimpin pertemuan untuk secara agresif membawa blockchain ke dalam pemerintahan. Ini 27 tes Starlink. Departemen Pertahanan Amerika Serikat baru memberi lampu hijau selama 10 hari untuk mengatur segalanya dan menghentikan situs jejaring sosial. Ya, itu kemarin ada sempat informasi ya, mungkin beberapa pioner juga update bahwasanya semacam TikTok diblokir langsung ya sama Amerika Serikat. Terus karena apa? Karena kabarnya itu merusak anak-anak ya. Itu karena kan anak-anak kan nggak bisa lah namanya tahu fungsi HP itu seperti apa, taunya cuma buat main-main kayak gitu-gitu doang ya, joget-joget gak jelas. Terus di sini hari Jumat pertama untuk mengucapkan terima kasih kepada pemimpin tim core team, kemudian satu atau beberapa hari buka baik, belum pernah sepanas sekarang ini. Oke, nah di sini bisa kita terjemahkan ya untuk lebih jelasnya. Ada pokoknya kenapa bang nih bacanya, benar juga sama. Breaking, Elon Musk menjelajahi penggunaan blockchain dalam upaya efisiensi pemerintah Amerika Serikat. Percakapan dikatakan dilaksanakan dengan banyak blockchain publik terus itu Bloomberg diterjemahkan berita terbaru ya, Elon Musk jelajahi penggunaan blockchain dalam upaya efektif pemerintah Amerika Serikat, percakapan dengan banyak blockchain publik. Nah, di sini nih di paling bawah itu dari situs ya Bloomberg. Terus Musk menjelajahi penggunaan blockchain dalam upaya efisiensi pemerintah Amerika Serikat. Nah, di poin yang percakapan dikatakan dilakukan dengan beberapa blockchain publik. Jadi bukan hanya PayNetwork saja ya, itu banyak lah, nggak tahu, tidak disebutkan secara spesifik di situ. Dan yang paling bawah, teknologi ini dapat digunakan untuk melacak pengeluaran pemerintah. Ini yang menyebabkan Mengadun bilang aduh tadi.
Kalau menurut Mang Adun ini sangat mengerikan ya. Kita beruntung, Mang Adun ngerasa sangat beruntung lah kalau menurut Mang Adun update soal ini ya. Karena apa? Betul-betul era digital, era blockchain tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari ya. Nah, di kita juga adalah waktu dulu pernah kita bahas ya beberapa waktu lalu itu ya walaupun ada di pojokan dikatakan seperti itu komunitas blockchain ya karena apa? Karena di sini loh teknologi ini dapat digunakan untuk melacak pengeluaran pemerintah. Apa nggak ngerai? Karena apa? Ya kita tahu loh yang namanya korupsi, koruptor mau lari kemana kalau sudah masuk ke blockchain. Transparan, bisa dilihat semua orang. Aduh, makanya kenapa tuh pada masyarakat Indonesia tuh dilarang pada pintar-pintar tuh ya kayak gini. Ini efeknya. Waduh, kalau misalkan masyarakat gue pintar-pintar nih, ntar bisa pada tahu jadi paham bahasa blockchain, programmer, ya akhirnya transaksi gue kelacak deh. Iya, kira-kira seperti itu. Tapi ya selebihnya kita lihat saja perkembangannya ya. Ini menurut dari Gedung Putih ya di Amerika Serikat, dan tentunya pasti kalau misalkan tidak update ke sini nih, ini ya kebangetan sih kalau menurut Mang Adun ya. Jadi kita harapkan sama-sama semua negara juga menerapkan regulasi soal blockchain ke era digital, Web3 dan sebagainya ya. Jadi ya secara bertahap kita akan sama-sama ya memasuki perekonomian digital yang betul-betul sangat banyak memberikan manfaat, khususnya di bidang perekonomian ya, transaksi dan sebagainya. Oke, kiranya cukup sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi informasinya. Terus kita seperti biasa sedikit baca, ada beberapa komentar yang masuk di channel Mang Adun. Ini dari siapa? Vicky di Wiramaya. Bejen Dilegong hadir Mang. Bejen Dilegong itu daerah mana ya? Terjemahkan bahasa Indonesia sama. Mang Adun kurang update ya kotanya itu loh ya. Mang Adun baru dengar, atau mungkin provinsinya, kabupaten ya. Terus itu ada juga Hikmat Al-Bantani. Pak Hikmat ya, itulah konten kreator SDM rendah, kurang wawasan. Ini udah pasti menyesatkan pioner ya. Jangan sampai ya, itu tetap update pioner. Makanya Pak Rido hadir selalu Mang Adun. Oke, terus juga Pak Joko Sulistyo, mantap Mang ya, tetap semangat, amin ya. Terus di sini ada Shinkansen Express atau apa tuh? Itu oh ini ya soal permainan Mang Adun, game Mang Adun ya. MPRSN jelas ID-nya apa Mang, dan di aliansi apa? Aliansinya Karawang Kalem ya. Terus di sini El Kanel Dinur ya. Mang, kalau saya mau transfer Pay saya ke Pay anak saya, sedangkan Pay saya masih terkunci, bisa nggak Mang? Kan sama-sama pioner. Masalahnya itu di kuncinya itu berapa persen. Jadi maksud dari penguncian itu kan ada yang 100%, 50% dan sebagainya. Kalau misalkan jumlah, misalkan punya Pak Elkan ini ya, pay-nya itu 100, dikunci 50%, berarti sisanya 50 kan. Nah, yang 50% sisanya itu yang bisa ditransfer ke orang lain. Tapi ya mudah-mudahan ya anaknya juga sama, udah lulus QWC. Dan kalau misalkan di sini dikatakan kalau saya mau transfer pi ke anak saya sedangkan pi saya masih terkunci, bisa nggak Mang? Nggak bisa ya. Tuh, untuk saat ini silahkan saja kalau menurut Mang Adun ya, kalau emang dikhawatirkan. Tapi Mang Adun sarankan jangan sampai, karena takutnya terdeteksi akun jual beli. Seperti itu ya. Tapi demi keadaan darurat misalkan tidak apa-apa, silahkan ya. Tapi Mang Adun tidak menanggung resikonya. Mang Adun sarankan tidak usah, lebih baik tunggu beberapa saat lagi ya, beberapa waktu lagi sampai open mainnet, belanjakan aja ya, gitu loh, daripada ditransfer nanti terdeteksi akhirnya dikembalikan ke mainnet, yang daftar periksa mainnetnya jadi berubah lagi
Nah, itu lebih berbahaya ya, gitu loh. Terus di sini mantap Mang, terima kasih jadi tahu ya, sama-sama Pak Pandu ya. Itu soal cara mengetahui email ya. Terus di sini masih juga Pak Elkan ya. Mang, bagaimana bisa kita bisa tahu sudah berapa lama kita mengunci Pi kita? Misalnya seperti saya mengunci 1 tahun. Kapan kita tahu kunci itu bisa terbuka, sedangkan saya lupa kapan tanggal saya mulai mengunci Pi saya? Terima kasih sebelumnya Mang. Jadi masuk ke dompet Pi Wallet ya, di sana ada konfigurasinya, ada catatannya gitu loh, sampai berapa lama itu. Kalau misalkan sampai 1 tahun ya nanti dengan sendirinya akan terbuka gitu loh ya. Bahkan terus di sini juga masih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau setelah 31 Januari 2025 belum bisa KYC, apakah semua Pi hilang? Tidak tersisa? Oh, tersisa dong, kan sudah sering kita bahas ya soal ini. Mungkin ini Pak kan ini baru gabung channel Mang Adun, jadi udah sering kita bahas Pak ya. Ya hilang karena Kortim sudah memberikan perpanjangan waktu 1 bulan kemarin yang berakhir di tanggal 31 Januari 2025. Nah, menurut informasi beberapa waktu lalu itu disisakan Pi yang sisa penambangan 6 bulan ya, seperti itu. Jadi ya yang selama 6 bulan itu mungkin berapa Pi kan gitu. Terus di sini ada Pak Heru Sulandono, apa ini? Assalamualaikum Mang. Waalaikumsalam. Apakah nama pengguna beda dengan nama identitas? Bisa bermasalah. Soalnya punyaku sama referralku rata-rata nama pengguna berbeda dengan nama identitas. Sudah migrasi semua itu Mang Adun. Kok ada YouTuber yang mengatakan harus sama nama pengguna dan nama kartu identitas? Mohon pencerahannya. Makasih Mang Adun. Oke, di sini ada yang balas ya. Ini Pak Edi Winarto, thank you banget sudah menambahkan informasi selalu ya. Kalau cara penulisannya, identitasnya diawali dengan huruf besar, menurut pengetahuan saya tidak masalah. Contoh nama KTP Adi yang benar ditulis sesuai dengan nama KTP huruf besar semua, atau diawali dengan huruf besar, contoh Adi ya. Nah, ini udah pernah kita bahas ya soal penulisan nama itu, cuman Mang Adun share itu di video short. Nanti Mang Adun coba apa ya namanya ya, update lagi lah di video panjang ya, walaupun cuma sebentar seperti itu, karena di video sedikit sepertinya yang nonton ya, itu nggak update lah gitu. Nah, ini kalau soal penulisan itu menurut yang pernah juga sama, misalkan kita masuk ke sini aja ya, itu loh, ke ada di mode Pax ya, kalian bisa lihat di sini mana ini remote sinyalnya. Nah, kita masuk di chat ya, terus masuk di yang Indonesia, masuk di Indonesia mana ini, nah Indonesia mana Indonesia, nah ini ya. Nah, ini untuk lebih jelasnya kita lihat di soal penulisan. Nah, update nama mungkin di sini. Terus kita lihat kalau nggak salah cara menulis nama ya, ada waktu itu sempat kita bahas ini kali ya, kita coba cek update nama. Di sini cara penulisan nama, perubahan pada akun. Nah, di sini ya, coba kita baca-baca. Nah, di sini cara penulisan nama, satu kata nama Andi, depan, nah kan ada 3 tuh ya, depan Andi, belakang Andi. Nah, di belakang, jadi tengahnya tuh nggak usah diisi, di profil Andi. Kalau 2 kata ya, di sini nama Andi Prakasa, depan Andi, belakang Prakasa, di profil Anda Andi Prakasa. Nah, nama lebih dari 2 silakan dibagi 2. Misalkan Arma Wijaya Kusuma ya, misalkan nama depannya Arma Wijaya, terus belakangnya Kusuma, seperti itu, dibagi 2 intinya ya. Oke, cukup jelas ya, silakan baca-baca di sini ya pioners. Tuh, Mang Adun langsung bawa ke sini aja biar jelas ya, karena ribet kalau jelaskan itu. Oke, dan kalau misalkan ditanyakan perbedaan dengan yang namanya nama akun dengan nama pengguna, pioner di sini bisa melihat ini moderator langsung ya. Nih, moderator Pak Sukardi 789, kan kalau nama asli nggak mungkin kayaknya ya. Nah, ini nama pengguna tapi tidak bermasalah. Nah, YouTuber yang mengatakan, nih lihat nih pioner ya, lihatnya di sini, kita coba cek aja sini nih ya, atau di yang Inggris juga sama nih, ini ada angkanya semua hampir nama pengguna itu. Oke, nggak ada masalah, ada yang sudah lulus tuh ya, ada yang bertanda apa namanya simbol yang bintang kah, yang apa ya kan.
Nah, oke. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan YouTuber ya yang mengatakan harus sama nama pengguna dengan nama asli, aduh, Mang Adun tepuk jidat deh, karena nama pengguna Mang Adun aja kan nama asli Arma Wijaya, nama pengguna Mang Adun tuh Aduen 0267 ya, itu loh. Ya sudahlah ya, pada intinya hati-hati. Mang Adun tetap menyarankan kepada pioners kalau misalkan ada informasi yang kurang jelas ya, seperti Mang Adun katakan di video-video sebelumnya, dipertanyakan langsung ya, nanti kita akan bahas seperti itu. Tuh ngeri sekali membuat informasi yang mengatakan nama pengguna dan nama asli harus sama, ya ampun segitunya ya, nggak ngerti lah Mang Adun ya. Alhamdulillah sudah ada Mang Adun daftar periksa nomor 5 kembali hijau. Wah mantap nih ya Pak Abdul Hakim, selamat ya. Ini mudah-mudahan pioner yang belum juga kebagian ya soal itu update yang verifikasi melalui email. Jadi itu artinya apa yang dimaksud udah semua ya di sini ya. Oke, udah semua ya. Terima kasih buat semuanya yang stay selalu di channel Mang Adun ya, ngobrol-ngobrol, saling mengedukasi, saling berbagi informasi ya. Tetap semangat buat semuanya, sehat selalu juga musim hujan ya, jaga kesehatan, Pikor tim juga kita doakan lancar rezeki semuanya pokoknya dan diberkahi dalam setiap urusannya. Mang Adun pamit undur diri dulu, nanti kita gaskan lagi di informasi penpok yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.